Pemirsa, asyik ya kalau nongkrong sambil makan. Kalau nggak kerupuk atau cracker, ngemil pisang goreng, tahu goreng, atau bakwan goreng juga asik. Apalagi kalau dicocol sambal. Pasti seger ya pemirsa. Meski agak berminyak, makanan gorengan tetap asik dimakan kapan saja. Sensasi renyah dan garing dari makanan yang digoreng memberi kelezatan tersendiri bagi penikmatnya. Bahkan tak sedikit masyarakat terutama anak-anak dan remaja yang ketagihan saat makan gorengan. Nah, bicara soal gorengan, tak lepas dari yang namanya minyak. Bahan masakan yang satu ini merupakan hasil dari pemurnian tumbuhan seperti kelapa, kelapa sawit, zaitun, kedelai, jagung, bahkan juga bunga kanola. Atau ada juga lemak hewan yang difungsikan sebagai bahan masakan. Pemirsa, penggunaan minyak di masyarakat cukup beragam ya. Ada yang digunakan untuk menggoreng, menumis, dan ada juga sebagai dressing. Tapi, sudah betul nggak ya cara penggunaan minyak goreng kita sehari-hari? Nah, kali ini tim Ayo Hidup Sehat Plus mau cari tahu nih, seperti apa cara penggunaan minyak goreng di masyarakat. Halo pemirsa Hidup Sehat Plus, saat ini saya sedang berada di salah satu pusat jajanan di kota Jakarta nih. Nah, dari sekian banyak jajanan, ada yang direbus, dikukus nih, salah satunya adalah yang digoreng. Kelebihan dari makanan yang digoreng adalah tekstur crispy dan juga garing yang kita dapatkan. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa sih penggunaan minyak goreng yang biasa dijual atau yang biasa digunakan oleh para penjual makanan di sini. Oke. Halo Bang. Bang, boleh ganggu sebentar nggak waktunya? Namanya siapa? Rojikin. Mas, aku boleh tanya nggak, ini kalau boleh tahu nih untuk seandainya bikin gorengan jamur crispy, seberapa banyak sih minyak yang digunakan? Ya kadang 2 dus sih, ini kan 2 liter. Nih Mas, boleh tahu nih, kalau seandainya minyak yang dipakai ini baru atau gimana? Baru. Kalau seandainya sih minyaknya ini nih, misalkan nggak habis ya, misalkan sampai sore nih masih nggak habis, terus biasanya masih digunakan kembali atau gimana? Ya paling dipakai sedikit sih, kalau besok diganti lagi gitu, ganti yang baru lagi. Kalau tiap hari pakai baru terus, paling yang bekas buat sorenya gitu. Jadi penggunaannya bisa berapa kali tuh Mas? Paling 2 kali. Jadi memang dia selalu menggunakan minyak itu secara berulang tapi paling banyak sekitar 2 kali. Nah, seperti apa sih penggunaan minyak juga di masyarakat yang biasanya mungkin menggunakannya di rumah? Saya akan cari tahu seperti apa pendapat mereka. Minyak baru sekali pakai ya udah dibuang gitu. Kalau sampai hitam itu 2 kali pakai gitu nggak pernah sih. Bahayanya ya kan namanya minyak dipakai berulang-ulang ya. Ya bisa batuk juga, terus ke anak juga kan kasihan. Minyak goreng menjadi salah satu dari sekian bahan dapur yang tak lepas dari keseharian masyarakat. Ayo Hidup Sehat Plus kali ini akan membahas seputar fakta dan mitos seputar minyak goreng. Fakta mitos pertama, katanya minyak goreng mengandung lemak jahat. Itu adalah mitos. Jadi, berdasarkan kesehatan, sebenarnya lemak yang termasuk lemak jahat adalah yang pertama lemak jenuh. Yang kedua adalah lemak transgenik. Kedua lemak tersebut ternyata tidak terkandung dalam minyak seperti yang kita makan seperti sehari-hari. Penyakit jantung koroner merupakan jenis penyakit yang banyak diakibatkan karena pola hidup yang tak sehat. Selain jantung, diabetes, stroke juga menjadi salah satu momok menakutkan bagi masyarakat. Nah, makanan yang digoreng katanya menjadi salah satu penyebab mudahnya seseorang terserang penyakit tersebut. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Kenapa? Karena yang pertama, apabila kita mengonsumsi minyak terlalu banyak, maka resiko obesitas akan meningkat. Dan kita tahu semua, obesitas merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit kanker. Yang kedua adalah minyak itu ternyata berhubungan dengan penyakit-penyakit karena menghasilkan radikal bebas. Apabila penggunaan minyak tidak sesuai, contohnya minyak digunakan dengan suhu yang lebih tinggi, maka radikal bebas yang terbentuk akan lebih banyak, dan radikal bebas tersebut akan berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti penyakit dari kardiovaskuler dan juga penyakit dari otak seperti Alzheimer. Nah pemirsa, perlu Anda ketahui nih, kalau kolesterol memiliki fungsi penting untuk tubuh. Pertama, untuk membantu pembentukan sel agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Kedua, memproduksi vitamin D, hormon, asam ambadu, dan menghancurkan lemak.
Tapi tak semua kolesterol itu baik. Ada juga LDL atau kolesterol jahat yang bisa sebabkan munculnya penyakit kardiovaskular. Nah, fakta atau mitos ya kalau kolesterol jahat muncul saat minyak dipanaskan? Itu adalah mitos. Karena terutama kandungan kolesterol itu diperoleh dari bahan makanan yang berasal dari hewani. Tetapi memang dari jurnal terakhir disebutkan beberapa minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan mengandung sedikit dari kolesterol. Proses dari pemanasan tidak akan mengubah kandungan dari kolesterol dari minyak-minyak tersebut. Tetapi memang pada proses pemanasan, minyak akan berubah menghasilkan radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan. Usai menggoreng, rasanya sayang ya pemirsa kalau membuang sisa minyak yang masih ada. Apalagi kalau jumlahnya cukup banyak. Nah, ini nih yang biasanya banyak dilakukan masyarakat di rumah. Dengan menggunakan minyak secara berulang bahkan lebih dari 3 kali, dianggap lebih efisien. Padahal banyak yang mengatakan kalau memakai minyak goreng yang sama secara berulang bisa berbahaya dan sebabkan kanker. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena setiap proses dari pemanasan minyak, pertama adalah harus sesuai dengan komposisi atau suhu yang dianjurkan. Ketika kita menggunakan minyak dengan suhu yang tidak sesuai, maka komposisi minyak, terutama adalah fatty acidnya, akan meningkat menjadi radikal bebas. Pembentukan radikal bebas telah kita ketahui berhubungan erat dengan penyakit-penyakit seperti penyakit kanker, yang merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Semakin sering kita menggunakan minyak, artinya semakin berulang kita menggunakan minyak, maka akan terbentuk radikal bebas yang akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, penggunaan minyak berkali-kali tidak sangat dianjurkan buat kesehatan karena resiko kansernya akan meningkat, menimbulkan kesehatan yang tidak baik. Pemirsa, untuk meningkatkan kerja otak, cara yang paling mudah adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan yang berasal dari buah atau omega 3 yang dihasilkan dari beberapa jenis ikan Nusantara seperti kembung, ikan patin, dan juga ikan bandeng. Air putih dan juga buah avokado juga sehat loh. Avokat atau alpukat memiliki kandungan asam lemak oleat yang membantu mengolah proses informasi pada otak secara cepat. Sebaliknya nih pemirsa, katanya kalau Anda menggunakan minyak goreng bisa berbahaya dan sebabkan kemunduran kinerja otak. Fakta atau mitos? Itu adalah sebuah fakta. Apabila penggunaan minyaknya berulang kali dan berlebihan, karena pembentukan dari radikal bebas yaitu dari free fatty acid akan menimbulkan gangguan pada sirkulasi neuron di otak. Biasanya kondisi tersebut akan memudahkan kita untuk terkena penyakit Alzheimer atau demensia di usia yang lebih muda. Penggunaan minyak zaitun di masyarakat kita sepertinya masih agak jarang. Selain untuk kulit, penggunaan minyak zaitun biasanya digunakan untuk dressing salad oleh para pelaku diet. Dan jarang sekali digunakan untuk menumis atau menggoreng, karena harganya yang cukup mahal. Selain mahal, minyak zaitun juga disebut sebagai minyak yang lebih sehat dibanding dengan minyak goreng pada umumnya. Itu fakta atau mitos ya pemirsa? Itu adalah sebuah fakta. Karena ternyata olive oil mengandung kandungan minyak yang tak jenuh tunggal lebih tinggi dibanding dengan minyak kelapa. Yang kedua, ternyata rasio perbandingan antara omega 3 dengan omega 6 yang lebih baik ditemukan pada olive oil dibanding dengan minyak dari minyak kelapa. Yang ketiga, minyak kelapa ternyata tidak tahan pada suhu pemanasan yang lebih tinggi dibanding dengan olive oil. Apabila minyak kelapa digunakan dengan suhu yang tinggi, maka dia akan membentuk radikal bebas yang berbahaya buat kesehatan. Oleh karena itu, dianjurkan penggunaan olive oil lebih baik dibanding dengan penggunaan minyak kelapa untuk menggoreng. Nah, agar minyak goreng tak berdampak buruk bagi kesehatan, kita simak tips dari Dr. Ferawati berikut ini. Pemakaian minyak goreng adalah sesuatu hal yang biasa kita gunakan dalam komposisi makanan sehari-hari. Tetapi agar minyak goreng tidak membahayakan kesehatan dan malah untuk memberikan kesehatan lebih baik, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan minyak goreng harus kita ketahui komposisinya dari minyak tersebut. Ada beberapa jenis minyak goreng yang baik. Yang pertama adalah minyak yang mengandung MUFA, yaitu monounsaturated fatty acid atau minyak lemak tak jenuh tunggal.
Contohnya adalah seperti olive oil, canola oil, dan juga ada minyak dari alpukat. Yang kedua adalah minyak-minyak yang bersifat polyunsaturated fatty acid atau minyak tak jenuh ganda. Minyak tersebut contohnya adalah minyak yang berasal dari flaxseed oil, kemudian sunflower oil. Kemudian yang berikutnya adalah minyak yang mempunyai kandungan dari lemak jenuh, yaitu minyak dari kelapa. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana penggunaan dari minyak tersebut. Beberapa minyak dikondisikan harus digunakan dalam kondisi suhu yang tidak terlalu tinggi. Contohnya adalah minyak kelapa dan juga minyak dari olive oil. Biasanya minyak tersebut hanya bisa digunakan untuk menumis. Tetapi minyak lain yang bisa digunakan untuk menggoreng adalah minyak-minyak yang memiliki suhu smoke point yang lebih tinggi. Contohnya adalah untuk menggoreng. Minyak yang raman untuk digunakan untuk menggoreng adalah minyak dari minyak kelapa sawit, kemudian minyak dari kelapa. Tips yang kedua adalah cara pemakaian minyak yang benar adalah bagaimana kita menggunakan minyak tersebut. Apabila kita menggunakan minyak untuk menumis, maka diperbolehkan menggunakan minyak dengan smoke point yang lebih rendah. Contohnya adalah minyak olive oil atau minyak kelapa. Sedangkan apabila kita menggunakan minyak untuk menggoreng, maka kita memerlukan minyak dengan smoke point yang lebih tinggi, sehingga tidak menghasilkan radikal bebas yang banyak. Contoh dari minyak yang aman digunakan untuk digoreng adalah minyak canola, kemudian minyak kelapa sawit, dan juga dari minyak corn oil. Sedangkan tips yang terakhir adalah kita menggunakan minyak tidak boleh berulang kali. Karena semakin sering kita menggunakan minyak, maka akan terbentuk radikal bebas yang lebih banyak yang akan membahayakan kesehatan kita. Dianjurkan hanya menggunakan minyak sebanyak 2 kali dan selanjutnya minyak harus dibuang dan tidak boleh digunakan kembali.